sedikit lagi kita sambil Bapak Ibu mencari tempat yang nyaman ya, khususnya yang lagi di Zoom. Boleh Bapak Ibu bisa membuka chat, di situ ada link daftar hadir, Bapak Ibu bisa mengisi terlebih dahulu ya, sebelum kita akan memulai ibadah kita pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, selamat siang semuanya, shalom buat kita semuanya. Apa kabar pada hari ini? Luar biasa dalam Tuhan, amin. Amin, luar biasa karena ini hari yang luar biasa ya. Setelah pandemi 2 tahun ya Bapak Ibu sekalian, kita bisa berkumpul lagi bersama-sama untuk beribadah tatap muka. Dan biarlah ibadah kita akan buat berarti. Karena Tuhan sudah mati dan bangkit buat kita semuanya. Karena itu tidak terlambat saya mau katakan selamat Paskah buat kita semuanya. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat kebangkitan Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan kita Allah yang luar biasa. Dan saya mau sambut Bapak Ibu sekalian baik yang di Zoom maupun di ruangan ini. Selamat datang di ibadah Paskah Bindro Kristen dan Katolik Pemprov DKI Jakarta. Biarlah kiranya ibadah kita ini semuanya mendatangkan berkat bagi kita masing-masing dan kita terus merayakan Paskah. Dan juga tema pada pagi hari ini kita bisa baca bersama adalah tak terpisahkan dari kasih Allah. Begitu besar kasih Allah buat dunia ini, dia mengaruniakan anaknya yang tunggal buat kita semuanya. Dan Paskah juga memberikan makna mendalam tentang cinta, kemenangan, dan pengharapan. Karena kebangkitannya maka kuasa maut tidak berkuasa lagi atas orang-orang percaya. Mari siapkan hati, siapkan hidup kita akan masuk dalam ibadah Paskah kita pada siang hari ini. Untuk itu saya serahkan kepada liturgos. Puji nama Tuhan. Saya kembali menyapa Shalom Bapak Ibu yang ada di tempat ini dan yang ada di Zoom. Shalom. Tuhan Yesus mengasihi kita semua, amin. Dia bangkit untuk menyelamatkan setiap kita pada siang hari ini. Yang hadir di tempat ini, kita semua adalah umat-umat pemenang, umat-umat tebusan Tuhan yang telah dimenangkan hanya karena kasih karunia Tuhan, amin. Puji nama Tuhan. Bersama-sama mungkin yang di tempat ini boleh saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan. Bersama-sama kita akan naikkan pujian. Anak Allah Yesus namanya. Puji nama Tuhan, silahkan duduk kembali Bapak Ibu. Yesus sudah mencurahkan setiap darahnya karena kasih-Nya kepada setiap kita untuk menebus kita yang ada di tempat ini dan Bapak Ibu yang ada di Zoom. Bersama-sama kita akan menaikkan pujian, tercurah darah Tuhanku. Setelah pujian ini, kita akan masuk di dalam doa pembukaan. Tercurah
kita akan masuk dalam doa pembukaan. Tuhan, Bapa yang baik, Allah yang berkuasa, kami mengucap syukur Tuhan. Bukti kasih-Mu nyata dalam kehidupan kami. 2000 tahun lalu Kau sudah buktikan bahwa Engkau mengalahkan maut. Karena itu pada pagi hari, pada siang hari ini kami merayakan itu Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau Allah yang begitu hebat dan dahsyat yang kami percayai. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah pada siang hari ini Engkau terus beracara dalam ibadah kami, menuntun kami, menolong kami, dan mengingat kasih karya-Mu yang luar biasa itu dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut berkat-Mu dan kami membuka ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja. Haleluya. Amin. Amin. Puji akan nama Tuhan Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kita akan melihat persembahan pujian dari KOR Jakarta Pusat sambil rekaman video disiapkan. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya mau ingatkan buat Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini lewat Zoom, tolong dimatikan atau menonaktifkan audionya ya selama atau sepanjang ibadah sehingga semuanya dapat berjalan dengan nyaman dan tertib. Terima kasih. Haleluya. Untuk persembahan pujian dari KOR Jakarta Pusat, mari kita berikan tepuk tangan. Terima kasih. Dan Bapak Ibu sekalian, saatnya kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan.
Namun sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, sekali lagi saya mau ingatkan kepada Bapak Ibu yang mengikuti Zoom, untuk mengisi daftar hadir. Daftar hadir linknya dapat didapatkan di chat dari Zoom masing-masing Bapak Ibu sekalian. Itu saja, dan untuk itu saat ini pujakan nama Tuhan, kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan, dan pemberitaan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Teddy Masinambo. Untuk Bapak Pendeta Teddy Masinambo, saya persilakan. Mari kita berdoa. Terpujilah ya Tuhan Yesus, Kepala Gereja, yang boleh menyatakan kemenangan melalui kebangkitan yang luar biasa. Membuat hidup kami menjadi berarti karena Kristus hidup. Siang hari ini dalam Paskah bersama Binroh Katolik dan Protestan di ASN Provinsi DKI Jakarta ini, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami, memberkati kami, dan menguatkan kami supaya mengerti dan mengalami kuasa kebangkitan. Bersabdalah karena kami telah siap untuk mendengar. Amin. Firman Tuhan sesuai dengan tema kita, tak terpisahkan dari kasih Allah. Kita buka Alkitab, Bapak Ibu. Silakan, atau kitab suci, HP suci, apa-apa yang suci silakan dibuka. Ya. Ayat 38 dan 39. Saya bacakan. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus. Kita ulangi ya yang kata ini. Tidak akan, kita mulai. Tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Tadi lagu pertama tadi judulnya apa ya? Yang tadi liturgos nyanyikan di awal. Because He Lives. Tahu ceritanya kenapa lagu itu dikarang? Tahu Bapak Ibu siapa yang karang? Yang jelas bukan saya yang karang ya. Wah ini luar biasa. Kenapa saya mau angkat ini? Ya, ini penting. Kita merayakan Paskah ya saat ini di ruangan ini di Zoom. Tapi tidak cukup. Kita harus mengalami kuasa Paskah.
Amin. Itu yang penting. Perayaan kita harus menuntun kita mengalami Yesus yang bangkit. Jadi ringkas saja, lagu Because He Lives itu lahir dari pergumulan yang dijawab Tuhan kepada Bill Gaither dan Gloria. Ketika Gloria mengandung anaknya yang ketiga tahun 69, keadaan keluarga secara ekonomi, secara psikologis lagi drop. Keadaan di sana juga lagi resesi. Wah, ini kalau anak ini lahir bagaimana? Sehingga depresi ayah ibunya ini atau Bill sama Gloria. Dan pada saat Paskah itu, ya, setelah Paskah datang temannya mendoakan, biarlah kuasa kebangkitanmu memberikan engkau harapan. Percayalah bahwa Yesus yang bangkit itu berkuasa. Dia hidup karena itu ada hari esok. Itu temannya bilang. Dan itu menguatkan Bill dan Gloria. Dan bulan Juli 1970 lahirlah anaknya yang ketiga, Benyamin. Nah, dari situ dia merasakan betapa kuasa kebangkitan memberikan harapan. Mereka merasa sudah tidak ada harapan. Tapi tatkala dituntun melihat Kristus yang bangkit, harapan itu muncul. Makanya dia tulis. Bill Gaither ini seorang pemusik, penyanyi, ya, pelayan di gereja. Dia tulislah, Because He lives. Karena dia hidup, ada hari esok. Itu penting. Ini aktualisasi nilai-nilai nih yang disampaikan. Saya akan kupas sebentar ya. Dasarnya apa? Kita merayakan Paskah pada siang hari ini. Karena kita mau melihat kasih Kristus yang luar biasa. Itu yang diyakini oleh Rasul Paulus. Ketika dia mau menguatkan jemaat di Roma yang sedang menderita karena iman mereka. Karena dikejar-kejar penguasa, dikejar-kejar orang yang tidak percaya. Aduh, benar-benar terpuruk. Tugas Paulus bangkitkan semangat. Apa yang menjadi rumus Paulus? Nah, ini dia. Coba lihat ayat 38. Sebab aku yakin. Hidup beriman tidak bisa jalan kalau tidak ada keyakinan, Bapak Ibu. Bapak Ibu merayakan Paskah karena ada keyakinan bahwa Yesus hidup. Yakin. Paulus bilang, sebab aku yakin. Apa yang diyakini oleh Paulus? Bahwa kasih Tuhan itu tidak bisa diceraikan dari kehidupan mereka. Iya. Aku yakin, coba lihat ya, ayat 39. Bahwa segala semuanya, sesuatu kuasa-kuasa lain, maut sekalipun, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Yesus Kristus. Ayat 35 sudah didahului. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Itu yang dia sebutkan dalam ayat 35 itu membuat orang menderita dan orang bisa tidak percaya bahwa Yesus mengasihi. Kok saya percaya Yesus, tapi mana kasihnya? Kenapa aku dibiarkan telanjang? Kenapa aku dibiarkan kelaparan? Kenapa aku dibiarkan susah? Kenapa aku terserang COVID? Kenapa aku kena pandemi? Banyak orang meragukan kasih Allah. Tapi Paulus bilang apa? Aku yakin. Saudara-saudara yakin bahwa kasih Yesus tidak bisa dipisahkan oleh maut sekalipun? Yakin? Amin. Kita diajak melalui Paskah ini alami itu. Alami bahwa di dalam hati Bapak, Ibu, saudara dan saya ada kasih Tuhan yang tidak akan bergeser. Yang tidak akan keluar. Pertanyaannya gimana caranya Pak Pendeta? Tergantung kita.
Bagaimana Bapak Ibu melihat Yesus? Siapa dia? Pengenalan akan Kristus itu penting. Bagaimana kehidupan keberagamaan kita? Siapa Yesus itu bagi kita? Kita harus percaya segala sesuatu di dalam Yesus, ya, tidak akan sia-sia. Karena apa? Dia bangkit. Kata Paulus apa? Kalau Yesus tidak bangkit, percuma. Sia-sialah kepercayaanmu dan engkau masih hidup dalam dosamu. Dan kalau Yesus tidak bangkit, kita hanya percaya pada Yesus yang tidak bangkit. Aduh, kita adalah orang yang paling malang di dunia ini. Makanya ajaran Kristen yang paling dahsyat itu kebangkitan, walaupun paling susah diterima. Dulu kan orang, waduh, lebih menggaungkan Natal. Ya, coba kalau kita persiapan Natal sama persiapan Paskah mana lebih heboh? Natal. Kenapa, Mas? Yo, kenapa? Iya, kelahiran. Walaupun itu sulit juga dipahami ya, karena itu kan mujizat juga ya, suatu yang. Tapi itu lebih paling sudah. Bahkan di daerah-daerah lain, Oktober 31 sudah lagu-lagu Natal sudah bunyi semua. Padahal inti ajaran Kristen kebangkitannya yang mengalahkan maut, dosa. Dia bawa dosa kita, dia tebus di kayu salib. Mati dan dia bangkit, itu tanda kemenangan. Kenapa dia lakukan itu? Itu karena kasihnya. Karena itu kalau sekarang ada derita, sakit, penyakit, segala sesuatu orang percaya, jangan takut, pegang kasih Allah. Tidak bisa kita dipisahkan dari kasih Allah, walaupun barangkali kita susah. Jadi jangan sampai kita tinggalkan Yesus, karena kita tidak percaya lagi akan kasih-Nya. Bapak Ibu, banyak sekarang orang yang sedang goyang, apalagi zaman COVID ini. Saya terus terang ya, aktivitas pastoral saya meningkat di zaman pandemi ini. Baik anak remaja, pemuda, orang tua. Waduh, kalau enggak di chat di WA, telepon. Pak Pendeta, mana sih kasih Tuhan? Luar biasa. Ada seorang pemuda ya, bukan di jemaat saya tapi saya kenal. Dia telepon, Pak Pendeta, orang tua saya dua-dua diambil karena COVID. Hari Senin ibu saya, hari Selasa bapak saya. Coba Bapak Ibu mau jawab ketika dia tanya, mana kasih Yesus Pak? Bapak Ibu mau jawab apa? Oh sabar, Tuhan memberkati. Oh begitu. Adakan percakapan. Tuntun dia. Saya bilang bukan berarti Yesus tidak mengasihi. Tuhan Yesus punya maksud justru untuk menyatakan bahwa dia sangat mengasihimu. Tapi secara manusia susah terima itu. Tatkala saya lagi jaya-jayanya di PHK. Tatkala suami saya lagi naik. Tiba-tiba meninggal karena COVID. Hancur semua. Coba. Kita mau bilang apa? Yang cuma kita bisa tawarkan. Yesus sudah bangkit. Dan kasihnya itu tidak bisa dipisahkan. Karena duka citamu. Karena kesulitanmu. Karena pergumulanmu. Bapak Ibu memang tema pada hari ini luar biasa. Apalagi itu ada aktualisasi nilai-nilai Paskah. Ini yang penting. Saudara mungkin akan mendengar khotbah saya, pesan Romo, ya, akan dengar. Tapi yang paling penting, what next? Dari khotbah ini, dari pesan Romo Antonius. Apa selanjutnya? Adakah kita mengalami kuasa kebangkitan? Atau makna Paskah hanya sampai di kepala, sekedar I know, oke. Tapi apa beroperasi? Ketika saya mengalami duka cita yang luar biasa, saya percaya kasih Tuhan tetap menolong saya.
Saya teringat seorang misionaris pertama, Hudson Taylor, ya, pendiri OMF, Overseas Missionary Fellowship. Bapak Ibu tahu dia, wah dia bekerja luar biasa di China sana. Tapi karena pelayanannya, istrinya dan ada 2 atau 3 anaknya meninggal. Dia datang sama Tuhan. Tuhan, kenapa saya harus mengalami ini? Mana kasih-Mu? Menangis dia. Saya udah berjuang mati-matian untuk firman-Mu di negeri ini. Untuk Injil-Mu. Kenapa Engkau ambil semua orang yang saya kasihi? Lalu ada suara di hatinya bilang gini, Hudson Taylor, cukup kasih karuniaku buatmu. Dari situ dia bilang, oh, kasih Kristus tetap ada, walaupun saya berduka, walaupun saya kehilangan, walaupun saya menangis, saya percaya kasih Allah ada. Wah, melejit. Ya, itu hadirnya OMF, ya, missionary. Itu artinya apa, Bapak Ibu? Dia mengalami kuasa kebangkitan seperti yang diyakini oleh Paulus. Karena Paulus tahu banyak orang percaya sedang goyang. Bahkan hampir tiap hari seperti ada dalam kematian. Kalau kita bisa lihat ya ayatnya yang ke-30 berapa itu ya? 36. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Karena orang percaya menghadapi raksasa, pemerintah, kuasa. Belum lagi orang-orang yang membenci mereka sudah siap menerkam. Wah, mereka dalam ancaman. Nah, di situ Paulus bilang, aku yakin baik maut tidak akan memisahkan aku. Aku yakin baik tangisan, kesesakan, penindasan, penganiayaan, kelaparan, semuanya tidak akan bisa memisahkan aku. Itu dikasih tanda tanya ya ayat 35. Siapa yang bisa pisahkan kita dari kasih Allah? Jadi Bapak Ibu, kalau kita pulang dari sini harusnya mantap kita. Hidup ini ya akan terus bergejolak. Setelah pandemi apalagi? Bagi orang Kristen, pandemi sekalipun tidak akan merampas kasih Tuhan dalam hidupku. Tidak akan. Kuncinya apa? Berserah tidak kita kepada Dia. Kita periksa hidup kita. Siapa Yesus bagi kita? Hanya seorang Superman, penolong, ban serep, atau Tuhan? Jangan datang sama Kristus hanya pada saat butuh pertolongan, mau minta. Relasi dengan Yesus itu bukan relasi untung rugi, Bapak Ibu. Itu relasi cinta. Dia sudah cinta sama kita, makanya dia rela mati. Dia tanggung dosa kita semua. Kelemahan kita, ketakutan kita, dia tanggung, disalib, dia mati. Tapi dia bangkit, artinya dia mengalahkan itu. Nah, relasi kita dengan dia harus relasi cinta. Jadi kalau kita mengalami sulit, agak pergumulan, tetap cinta itu menyala dalam hidup kita. Saya tidak tahu Bapak Ibu yang ada di sini juga yang ada di rumah ikut Zoom, mungkin sedang terpuruk, sedang meragukan kasih Kristus. Sedang meragukan apa Yesus benar-benar bangkit. Apa benar kuasanya itu? Yang saya mau katakan kita harus seperti Paulus, sebab aku yakin bahwa tidak ada yang bisa memisahkan aku dari kasih Tuhan. Ya, jadi kalau kita punya anak-anak yang lagi stres karena patah hati, di PHK, putus hubungan kekasih maksudnya. Lalu mau bunuh diri di pohon tomat, ya kecil itu. Masa itu saja langsung kehilangan harapan. Tadi MC sudah sebutkan nilai-nilai itu kan. Ya.
kemenangan, pengharapan, cinta. Cinta, kemenangan, dan pengharapan. Yesus sudah lakukan itu, alami itu Bapak Ibu. Jangan itu cuma lewat. Hidup ini selalu berjuang. Perjuangan kita luar biasa. Saya selalu setiap khotbah berakhir, saya selalu bilang, selamat berjuang di dalam Tuhan. Karena perjuangan iman itu tidak pernah berhenti. Dan bekal kita dalam berjuang adalah kasih Kristus. Karena itu kasih Kristus berharga. Coba ibu-ibu, apa yang berharga? Emas? Ya Ibu Nova, emas ya. Berharga ya. Kita simpan, berharga. Kita tidak mau itu hilang karena itu bernilai. Nah, kasih Kristus harusnya bernilai, berharga. Dan itu pegang. Kasih itu cuma-cuma diberikan kepada kita. Karena apa? Karena kita berharga di mata Kristus. Engkau berharga di mata. Kita aja tidak merasa berharga. Pada Yesus sudah berbilang, engkau berharga. Aku rela semua apa yang aku miliki, aku beri melalui penebusan. Kita yang tidak yakin. Cuma lihat masalah, lalu tertutuplah kasih itu. Kalau punya masalah Bapak Ibu, ya dalam konteks Paskah ini, kasih. Jangan lihat masalahnya. Lihat kasih Yesus yang lebih besar dari masalah. Amin. Tapi ada yang bilang, Pak Pendeta enak aja ngomong. Pak Pendeta sih enggak rasa permasalahan saya. Gimana saya enggak mau lihat masalah? Saya katakan begini, memang hidup beriman harus lihat realitas. Ya toh, realitas harus kita lihat. Oh, lagi susah, lagi banyak pergumulan. Oke. Berat, oke. Tapi jangan cuma lihat realitas. Lihat juga ke atas. Bahwa saya memiliki Yesus Kristus yang lebih besar dari realitas ini. Apa itu? Kasihnya. Nah, kita yang sering terjebak cuma lihat realitas tanpa lihat ke atas. Karena apa? Karena kita tidak yakin bahwa benar-benar Paskah itu punya kuasa. Kasihnya itu benar-benar mampu menolong kita, menguatkan kita. Karena itu pada siang hari ini saya berdoa sungguh-sungguh. Mari jangan cuma sampai di perayaan. Tapi alami kuasa kasih. Alami kuasa Paskah itu. Jadi tatkala kita pulang, ada pergumulan, kita yakin, aku yakin. Aku tidak terpisahkan dari kasih Allah. Nggak enak kan kalau dipisahkan, betul nggak? Kalau suami pisah dari istri, entah sementara enak nggak? Jangan bilang enak Pak, oh jangan. Nggak enak itu. Istri juga, anak juga kalau terpisah, waduh rasanya pengen ketemu. Kita tidak terpisahkan dari kasih Kristus, karena kita menyembah di dalam roh dan kebenaran. Ada roh kudus, roh penghibur, roh penolong. Jangan takut. Nah masalahnya Bapak Ibu bagaimana kita berada dalam posisi tetap berada dalam kasih Tuhan. Itu terpulang kita. Saya dulu kecil tinggal jauh di Kalimantan. Ya. Tinggal di kompleks. Saya kerja di perusahaan swasta nasional ya. Kami tinggal di komplek yang hutan. Dan setiap rumah itu dikasih api yang asalnya dari gas, dari pabrik. Karena kalau udah malam gelap sekali, itu harus nyala apinya itu. Kita buka aliran gasnya, lalu kita nyalakan. Itu mau ada badai, Bapak Ibu, mau ada topan angin, itu api nyala terus. Dia baru mati kalau apa? Kalau yang punya rumah sengaja putuskan hubungan. Mati. Sama dengan kita. Aliran kasih Tuhan itu tidak pernah berhenti. Cuman kalau kita tutup di sini, kita cuma buka duniawi, tidak pernah buka surgawi, mati secara rohani.
Nggak bisa kita merasakan kekuatan kasih, daya tahan yang berasal dari kasih di tengah kesulitan hidup. Tidak bisa juga kita berbagi kasih kepada orang lain karena sudah mati, tidak ada aliran dari atas. Makanya buka terus sumber ini dari ke atas. Jangan pernah berhenti berdoa. Jangan pernah berhenti. Di tengah suatu situasi yang tidak memungkinkan pun. Ingat kisah Nabi Yunus, dia berdoa di mana? Mas? Di mall apa di mana Yunus itu berdoanya? Di perut ikan. Bisa nggak berdoa di perut ikan? Gelap. Itu tanda apa? Walaupun mustahil, dia tetap berdoa. Jadi kalau bagi, aduh sudah enggak ada harapan. Siapa bilang? Kasih Tuhan akan memunculkan harapan. Dan itu akan ada kemenangan. Jadi pegang ini. Ya. ASN, ya, warga Katolik dan Protestan di tempat ini harus tunjukkan aktualisasi nilai bahwa saya memiliki kasih Kristus yang membuat saya menang terhadap pergumulan dan membuat saya selalu punya pengharapan. Amin. Selamat berjuang, selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji akan nama Tuhan Bapak Ibu sekalian. Kita sedang mendengarkan pemberitaan kebenaran firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Teddy Masinambo. Selanjutnya kita akan mendengarkan persembahan pujian solo dari Saudari Christabel Elizabeth. Selamat menikmati. Shalom Bapak Ibu semua. Shalom Bapak Ibu semua, perkenalkan nama aku Abel. Hari ini aku akan membawakan 2 lagu, yaitu Terlalu Besar dan Sebab Dia Hidup. Telah kulihat untuk kasih-Mu, Kau menderita dengan darah-Mu, Kau selamatkanku. Kini ku hidup mengenangkan-Mu. Telah kulihat Kau menderita dan berkabung dengan darah-Mu, Kau selamatkanku. Kini ku hidup mengenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Anak Allah
Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati. Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyaksikan aku. Aku mengucapkan selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, pujiakan nama Tuhan, sebab Dia hidup ada hari esok. Amin. Mari kita berikan sekali tepuk tangan buat saudari Kristabel. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk lagi dalam pesan Paskah, dan pesan Paskah ini akan dibawakan langsung oleh Romo Antonius Suyadi. Untuk Romo, saya persilakan. Shalom, selamat Paskah saudara-saudari semuanya. Pesan Paskah bukan berarti pesan terakhir ya. Tadi Bapak Pendeta telah mengantar kita semua untuk merenungkan, untuk mendalami firman Tuhan bagi kita semuanya dalam perayaan Paskah untuk kita semua, saudara-saudari ASN di Pemprov DKI ini. Saudara-saudari, kasih Allah yang dinyatakan untuk kita semua, sebagaimana yang ada dalam Roma pasal 8 tadi, semakin meneguhkan kita semua agar kita ini sungguh merasakan kasih Allah dalam hidup ini. Apapun bisa terjadi atas kehidupan kita. Pandemi iya, hiruk pikuk iya, kadangkala dalam hidup pikuk kita tidak tahu ya. Mungkin di antara kita ini kan sudah lama ya, saya sudah 52 tahun. Jadi kalau dalam kehidupan bersama sebagai masyarakat, zaman Orde Baru mengalami, Orde Reformasi mengalami, Orde sekarang ini mengalami. Maka merasakan hidup bersama apapun yang terjadi itu sebagai kasih Allah. Apalagi menjadi orang Kristiani. Benar-benar kasih Allah itu hadir atas kehidupan kita sepanjang waktu apapun yang terjadi, tapi kita juga harus tahu bahwa kasih itu dari Allah, bukan kasih itu semata-mata usaha dari kita. Dan kasih Allah itu semoga kita semuanya merasakannya, sehingga kita bukan satu sama lain ini untuk saling memisahkan, tapi untuk mempersatukan. Kasih Allah yang mempersatukan. Mengapa demikian? Kita sebagai seorang Kristiani, kita dipersatukan dalam iman kita akan Yesus Kristus, Allah Tritunggal, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dipersatukan. Maka kalau orang Kristiani tidak mau bersatu, itu bukan orang Kristiani lagi.
pasti satu sama lain ingin bersama-sama dalam hidup iman kasih Allah itu. Mempersatukan, bukan memisahkan dalam kehidupan bersama ini. Maka kalau kita berbeda-beda itu wajar. Dan kita saling menghormati, saling menerima. Tapi upaya untuk hidup bersama dalam persatuan kita, iman kita akan Kristus Tuhan yang menyelamatkan. Maka yang kedua, saudara-saudari, dalam iman yang percaya itu, tadi Rasul Paulus kepada jemaah di Roma itu pasal yang ke-8 ayat yang ke-38 itu dimulai dengan percaya. Maka mari kita sungguh mempercayakan diri kita pada Allah, bukan pada yang lain. Percayakan diri kita kepada Tuhan atas seluruh kehidupan kita ini. Kita boleh dalam kehidupan bersama ini untuk menerima, mengakui, dan mempercayai. Tapi kepercayaan kita kepada siapapun juga yang membedakan kita pada yang lain adalah kita karena percaya kepada Allah. Percaya kepada Yesus Kristus, Juru Selamat kita, yang menyelamatkan kita. Maka kalau kita percaya kepada pimpinan kita, karena kita percaya bahwa Allah itu yang membuat percaya pada kita untuk pimpinan kita. Kalau kita percaya pada bawahan kita, karena Allah yang menyatakan pada kita agar kita percaya pada bawahan kita. Karena kita yakin ada kebenaran dan ada kasih, ada keselamatan pada orang-orang di sekitar kita ini. Itu yang membedakan kita pada yang lain. Apa bedanya orang Kristiani dengan yang lain? Karena iman percaya kita pada Allah yang hidup itu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Maka yang kedua ini, mari kita mempercayai apapun juga karena kita percaya pada Allah. Sehingga kita tidak akan keliru. Karena sebelum percaya kepada yang lain, kita percaya pada Allah dan menimbang segala kuasa yang ada di dunia ini, apakah kuasa Allah yang hadir dalam diri mereka. Maka mari kita sungguh percaya pada Allah dalam hidup ini karena kasih-Nya. Karena kasih itu ada pada semua kehidupan ini. Oleh karena itu kita mempercayainya dalam nama kuasa Allah. Dan yang ketiga, iman akan kebangkitan. Iman kebangkitan itu berarti kita dihidupkan kembali. Banyak tradisi sebagai pembaruan hidup. Maka kalau di Katolik itu perayaan malam Paskah itu ada pembaruan janji baptis, kemudian diperciki air. Saya mendapatkan video bahkan pastornya itu pakai galon gitu, sampai basah kuyup gitu. Bolehlah, tapi ya begitu boleh, yang lain boleh juga. Artinya apa? Kebangkitan Tuhan membawa kita menjadi kebangkitan untuk hidup baru. Apa yang baru bagi kita? Yang baru adalah iman kita yang diperbarui, maka seluruh kehidupan kita menjadi baru. Maka para ASN dan seluruh keluarga dan dimanapun juga, siapapun juga, mari kita perbarui hidup kita seturut dengan kasih Allah itu sendiri. Apa? Yaitu kita hidup dalam kasih dan kebenaran. Maka pesan kita bersama, hidup baru dalam kasih kebenaran Allah. Yang lain mau melakukan apa saja silahkan, yang lain melakukan ini itu silahkan. Tapi kita pangkalnya adalah hidup baru dalam kasih kebenaran Allah. Jangan ikut-ikutan yang tidak benar. Apalagi masa-masa saat ini. Dan kebenaran model apa yang mau kita tawarkan? Yaitu untuk saling mengasihi. Hanya orang Kristiani loh yang bisa mengasihi itu karena apa? Karena pangkal utama kita adalah kasih. Cinta dan kasih. Itu jelas.
Kasih pada siapa itu? Kita sudah tahu semuanya, pada Allah, dan kasih pada sesama. Maka mengasihi kunci kita, hidup baru kita untuk tetap mengasihi. Kasih itu berpikir secara positif. Saat ini Bapak Ibu Saudara-saudari, di mana-mana dengan mudah orang itu untuk mengungkapkan hal-hal yang negatif. Kayaknya merasa bangga kalau bisa mengucapkan hal yang negatif, menghujat yang lain. Dan merasa dirinya paling benar. Kalau benar-beneran, itu tidak apa-apa. Tapi kalau benarnya itu kebohongan, itu yang berbahaya. Maka mari umat Kristiani, baik yang ASN maupun siapa saja yang ambil bagian dalam Paskah bersama ini, kita terbahkan nilai-nilai positif tentang nilai-nilai kebenaran sejati. Jangan mudah untuk menghujat, jangan mudah untuk mencaci maki, tetapi mari kita berpikir positif untuk memberikan pujian kepada sesama kita. Mestinya orang lebih ringan untuk memuji ya daripada menghujat ya. Terima kasih, hebat, luar biasa. Dan mudah-mudahan teman-teman di ASN itu berlaku seperti itu. Kita bisa bersaing satu dengan yang lain, tetapi berikan jempol kepada siapapun juga, kalau jempol itu memang harus diberikan. Lebih mudah akan memberikan jempol daripada yang terbalik kan. Begini kan, kadang-kadang kan adanya begini kan tulisan, janganlah, tapi mari kita begini. Kalau ASN Katolik, kalau Korpri Katolik melakukan itu, Kristen Katolik, Kristiani melakukan itu luar biasa. Dan kita saling menghormati satu dengan yang lain. Apapun, ya. Kasih itu menghormati. Bagaimana kita menghormati? Yang menerima siapapun juga. Sebagai seorang Kristiani, siapapun juga. Kita terima. Kesaksian kita harus seperti itu. Kita terima, kemudian kita bekerja sama dalam kebaikan. Jangan dalam bekerja sama dalam kejahatan. Kita hormati kalau memang sungguh baik adanya. Penghormatan itu sangat penting bagi kita. Tadi jempol. Kalau keluar jempol, bahkan kadang-kadang saya berikan 2 jempol. Kalau perlu 4 jempol. Mungkin terbang ya kalau 4 jempol ya. Karena 2 jempolnya ada di kaki. Nggak apa-apa. Kalau umat Kristiani bisa memberikan jempol pada yang lain, maka umat Kristiani menjadi teladan untuk kehidupan bersama. Dan kunci percaya tadi untuk mendapatkan kasih tentang makam atau kubur kosong, tentang Kristus bangkit, ya, dan lain sebagainya, itu hanya bisa dipercaya. Saya kalau diskusi atau bahkan debat dengan yang lain, tidak perlu kemudian sampai berbusa-busa. Ini imanku, saya percaya, kalau Anda mau percaya boleh, tidak apa-apa. Ya kan? Coba kalau seluruh Indonesia ini percaya semuanya, mau percaya bahwa Kristus bangkit, Kristus menyelamatkan, luar biasa. Jadi Kristiani semua. Ya kan? Jadi kalau kita dialog debat, kalau nggak percaya sudah, nggak usah kita ngotot gitu. Untuk apa kita ngotot? Nah kalau percaya semuanya kan nanti seluruh Indonesia menjadi orang Kristiani semua. Apa nanti Pak Pendeta bingung, jemaatnya menjadi berapa ratus juta? Ya. Saya ya, gereja saya di Kelapa Gading, jemaat saya, umat saya itu 23.000 udah bingung gitu. Pastornya itu ada 6, 23.000. Itu udah susah. Bukan kami nggak mau disusahkan, artinya sudah harus berkarya keras gitu loh.
Umat Katolik itu kan apa-apa pastor gitu. Lahir pastor, sakit pastor, nikah pastor, apalagi. Pokoknya pastor semua deh. Kadang-kadang nggak gitu. Ya, semuanya harus pastor gitu. Kalau bisa pastor. Ini di samping kan ada pemuda Katolik, pelantikan dan Pak Gubernur. Nanti jam 1 gitu. Diberitahu baru tadi malam sekitar jam 12 itu. Romo harus datang gitu. Karena Bapak pastor kan. Nanti memberikan nasihat pada kami. Ya bisa kapan-kapan. Harus datang. Nah, saya kan udah pascahan. Ya. Udah di berbeda gedung saja. Maka dalam iman percaya, mari kita percaya 100% akan kebangkitan itu, dan kita menerima kasih Allah 100%. Hanya bisa dipercayai. Kalau mau didebatkan, nggak akan habis. Maka kalau saya nonton di apa itu namanya, yang terkenal anak-anak, TikTok ya. Kadang-kadang kan itu banyak pendeta, banyak pastor, banyak suster, banyak rohaniwan lah, itu yang menerangkan ini terus, ini dan seterusnya itu. Ada yang menerangkan panjang lebar, ada yang pendek, dan seterusnya. Saya belum berani ke situ. Karena apa? Karena saya hanya percaya. Ya, bisa kita menjelaskan ini itu, tapi akhirnya itu hanya percaya. Maka pesan-pesan terakhir itu. Percaya. Ya harus percaya, nggak bisa hanya percaya begitu aja. Kasih Allah itu hanya bisa dipercayai dan dirasakan. Karena orang bisa mengatakan, ini biasalah, saya berhasil, biasalah ini saya sukses, berhasil, ini usaha saya sendiri dan lain sebagainya. Bagi orang beriman, bagi orang Kristiani, itu karena kasih Allah. Paskah bagi kita untuk percaya akan kasih Allah, Kristus yang bangkit, yang kita imani, disitulah kemudian memancarkan kepercayaan itu pada kasih Allah untuk kita semuanya, dan kita akan memancar untuk sesama kita, siapapun juga, karena kasih itu tak terbatas. Hanya bedanya kasih orang Kristiani adalah kasih yang berasal dari Allah, dan kita itu menjadi saluran kasih Allah. Itu yang bedakan. Maka mari, Pak Ibu, saudara-saudari semuanya, membawa kasih itu pada kehidupan bersama ini, di lingkungan kita, di keluarga kita, di tempat kita bekerja. Pastilah Tuhan akan menyertai kita menjadi duta-duta utusan kasih yang menyelamatkan untuk sama kita. Tuhan memberkati, dimuliakan Allah kini dan sepanjang masa. Amin. Baiklah Bapak Ibu sekalian, mari kita akan merenungkan pesan Paskah melalui persembahan pujian oleh keluarga Sinurat Brawijaya. Setiamu Tuhanku tiada bertara. Dikala suka di sana
Haleluya, haleluya. Biarlah kita seperti keluarga Sinerat Brawijaya ini, Bapak Ibu sekalian ya, tetap berbahagia memuji Yesus apapun keadaan kita. Amin. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya akan mengundang Romo, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Silakan. Bapak Ibu saudara-saudari, mari kita satukan hati di dalam doa. Semoga sungguh doa-doa kita berkenan di hadirat Allah yang Maha Kasih. Mari bersatu dalam doa. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur atas anugerah-Mu. Pada siang hari ini, KSN Provinsi DKI mengadakan perayaan Paskah di dalam nama Putra-Mu yang telah bangkit. Kami mohon kepadamu ya Allah, semoga Engkau mencurahkan bagi seluruh umat manusia ini perdamaian dunia dengan rahmat-Mu, sehingga kuasa-Mu Kau nyatakan agar dunia ini tentram damai, dibebaskan dari bahaya peperangan yang saat ini sedang terjadi di belahan bumi, terutama Ukraina dan Rusia. Semoga Kau berikan kuasa-Mu agar para pemimpin sentuh hatinya, dan supaya peperangan pada negara-negara itu diselesaikan, dihentikan. Dan rahmat-Mu Kau curahkan bagi para korban, agar mereka semua Teguhkan, kuatkan, dan memberikan pertolongan melalui tangan-tangan kasih-Mu, sehingga banyak yang terselamatkan. Dan semoga para pemimpin dunia juga berkehendak baik untuk menyelamatkan dunia ini dari bahaya-bahaya, termasuk bahaya peperangan, sehingga satu sama lain saling menolong, terutama bahaya akan penyakit pandemi yang sedang berlangsung ini, dan saling membantu agar masyarakat dunia ini kepulihkan kembali dan memberikan pertolongan agar hidup damai dan sejahtera. Kami berdoa pula khususnya untuk para pemimpin kami, pemimpin negara kami, Bapak Presiden dengan seluruh jajarannya. Berikan kuasa-Mu, curahkanlah bagi Bapak Presiden dengan seluruh jajarannya, agar dapat memimpin bangsa dan negara kami ini, membebaskan dari pandemi ini, dan semoga pemimpinannya sungguh membawa kami semua untuk maju dalam kehidupan ini, sejahtera bersama dalam kuasa-Mu, dan semoga pula agar kami semua semakin menyadari untuk hidup rukun, damai di dalam kepemimpinan Bapak Presiden dengan seluruh jajarannya. Kami berdoa pula untuk memimpin daerah Provinsi Jakarta ini, agar Bapak Gubernur dengan seluruh jajarannya dapat memimpin daerah khusus ibu kota ini dengan sungguhan hati untuk memperhatikan kami semua, rakyatnya, agar bersatu padu, saling membantu, saling menolong, saling menguatkan, dan agar pemimpinannya sungguh mengarahkan kami untuk hidup rukun damai di Provinsi DKI Jakarta ini, sehingga dengan kuasa Allah agar kami disaksi-saksi kebaikan dan kebenaran untuk sesama ini di dalam kasih. Kami juga berdoa khususnya untuk para ASN Kristiani di Provinsi DKI Jakarta ini. Ya Allah yang Maha Kasih, agar kasih-Mu Kau curahkan bagi kami semua, saudara-saudari kami ini, warta Paskah, kasih kebangkitan Kristus yang telah Kau nyatakan bagi para ASN ini menjadi duta-duta kasih, menjadi utusan kasih di dalam kehidupan bersama, terutama dalam lingkungan karya mereka.
agar karya-karya mereka menampakkan kasih-Mu, dan demikian semakin banyak pertobatan mengikuti jalan-Mu. Kami berdoa pula, ya Allah yang makasih khususnya untuk panitia penyelenggara, dan bersyukur kepada para panitia ini yang telah menyelenggarakan Paskah bersama Korpri DKI Jakarta ini berjalan dengan baik. Semoga panitia aku berkati agar seluruh kehidupannya menjadi berkat bagi sesama. Dan kami bersyukur semua ini berjalan dengan baik perayaan Paskah dalam kuasa-Mu. Dan akhirnya ya Allah yang makasih, kami mohon berkat-Mu melimpah untuk kami semua. Semoga doa-doa permohonan dan intensi kami di dalam perayaan Paskah ini, doa-doa yang tercurah dari hati masing-masing dari saudara-saudari kami yang tergabung, baik secara langsung maupun secara virtual, agar Kau jamah, agar Kau berkati, sehingga semua doa-doa permohonan, baik mereka yang bersyukur, baik mereka yang mohon berkat, baik mereka yang mohonkan rahmat kesembuhan, agar dicurahkan baginya, dan semua Kau kabulkan, sehingga doa-doa kami berkenan di hadapan-Mu. Ya Allah yang makasih, bila doa yang kami persembahkan ke hadirat-Mu, semoga berkenan bagi Engkau, dan Engkau berkenan untuk mengabulkan bagi kami semua. Karena Engkau lah Allah kami yang hidup, yang berkuasa bagi kami semuanya sepanjang segala masa. Amin. Sudah
Dimuliakan nama Tuhan. Tadi Bapak Ibu menyaksikan persembahan pujian dari KOR Jakarta Utara. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan. Luar biasa. Baiklah Bapak Ibu sekalian, saatnya kita akan masuk dalam pembacaan warta. Pembacaan warta nanti akan dibacakan langsung oleh Bapak Reki Mulia, yaitu Ketua Binroh Kristen Katolik Pemprov DKI Jakarta, dan selanjutnya ada sambutan dari Ketua Panitia Paskah kita pada hari ini. Untuk Pak Reki, saya persilakan. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Warta ibadah bimbingan kerohanian Kristen Katolik Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hari Jumat bersamaan dengan perayaan ibadah Paskah Binroh Kristen Katolik Pemprov DKI Jakarta. Terima kasih kepada hamba Tuhan Pendeta Teddy Masinambo atas pelayanan firman hari ini dan Romo Antonius Suyadi PR atas pesan Paskah yang disampaikan. Terima kasih juga kepada semua yang ikut ambil bagian dalam pelayanan hari ini. MC, Saudari Rivo Firianto Sitepu, liturgi, Saudari Nova Lies Plati, Saudari Ervina Deborah Pusung, dan Saudara Ronald Yohanes Purotikan. Pemusik, Saudara Andromeda Kambira, dan terima kasih juga untuk yang ikut ambil bagian dalam persembahan pujian, Saudari Kristabel Elizabeth, vokal grup Keluarga Sinurat Brawijaya, paduan suara Binroh Kristen Katolik Kota Jakarta Utara, paduan suara Binroh Kristen Katolik Kota Jakarta Pusat, dan terima kasih juga untuk semua yang telah mendukung pelaksanaan ibadah pada hari ini, dan kepada Korpri, BKD, dan Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih yang telah hadir pada kesempatan ini. Semoga pelayanan dan ibadah yang kita lakukan saat ini menjadi dupa yang harum bagi Bapa di surga. Terima kasih, selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Baik, selanjutnya, sebelum kita melanjutkan kegiatan selanjutnya, kami undang kepada Ketua Panitia Paskah dan Natal Pemprov DKI Jakarta tahun 2022, Ibu Insinyur Elizabeth Ratu Rante Alo MMMSI, Kepala Dinas PPK UMKM DKI Jakarta, untuk memberikan sambutan. Waktu dan tempat silakan. Yang saya hormati Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta atau yang mewakili, yang saya hormati Ketua Dewan Pengurus Korpri Provinsi DKI Jakarta atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Pendeta Teddy Masinambo, yang saya hormati Romo Antonius Suyadi, yang saya hormati Ketua Binroh kita Pak Riki, Bapak Ibu semuanya, para tamu undangan hadirin pada acara hari ini, baik yang hadir secara luring maupun yang mengikuti secara daring atau melalui Zoom meeting. Salam. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah bangkit, yang sudah mati, bangkit dan hidup untuk kita semua. Puji syukur kepada Tuhan di hari berbahagia ini, kita bersama dapat menghadiri aktualisasi nilai-nilai Paskah tahun 2022 secara hibrid. Merayakan Paskah adalah merayakan cinta kasih Allah yang begitu besar kepada manusia dan kepada seluruh ciptaannya. Paskah memberi bukti yang tidak terbantahkan atas kepedulian dan keberpihakan Allah akan sebuah kehidupan melalui peristiwa agung, yaitu kematian dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus.
kasih Allah inilah yang memegang kita dengan erat dan kuat, sebagaimana digambarkan dalam tema kita hari ini, tak terpisahkan dari kasih Allah, dari Roma 8 ayat 38 sampai dengan 39. Kenyataan bahwa kita tak terpisahkan dari kasih Allah seharusnya memampukan kita untuk terus berjalan sekalipun kita berada di tengah berbagai tantangan dan untuk membangkitkan sama kita yang berada di dalam berbagai himpitan dan kesulitan. Pada tahun 2022 ini kita masih merayakan Paskah walaupun dalam situasi pandemi. Namun kita harus bersyukur karena kondisi saat ini semakin membaik. Situasi dan kondisi yang semakin baik ini harus semakin mendorong kita untuk terus bersaksi dan melayani, baik melalui tugas kita sebagai ASN maupun melalui kehidupan kita dalam bermasyarakat dan bergereja. Saya selaku Ketua Panitia Paskah 2022 mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat dan bertugas sehingga acara dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir seperti yang kita saksikan pada hari ini. Sekali lagi saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Teddy Masinambo dan Romo Antonius Suyadi yang telah menyampaikan firman Tuhan dan pesan Paskah pada hari ini. Tuhan kiranya memberkati pelayan Bapak dan Ibu-ibu sekalian. Pada kesempatan ini saya mengajak kita semua untuk terus mendukung dan mendoakan kesejahteraan kota kita tercinta ini, Kota Jakarta. Kiranya momentum Paskah tahun ini menjadi penguatan kita untuk hadir sebagai anak bangsa bagi kemuliaan Tuhan. Di akhir sambutan saya ada pantun. Lihat bunga mekar merekah, kuncup mengembang silih berganti. Selamat merayakan Paskah, kasih Tuhan tak pernah berhenti. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Puji akan nama Tuhan. Terima kasih untuk Ketua Panitia Ibu Elizabeth Ratu Rantialo. Sekali lagi, bolehkah kita berikan tepuk tangan? Terima kasih buat Ibu Ketua Panitia dan tim yang sudah bertugas, luar biasa. Dan pada akhirnya Bapak Ibu sekalian, tentu saja di awal ibadah, tentu saja juga ada akhir daripada ibadah kita pada siang hari ini. Dan seperti kata Paulus dan juga tema kita pada hari ini, sebab aku yakin tidak satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Biarlah kasih Allah terus ada dalam kehidupan kita, kita memperingati Paskah dengan penuh ucapan syukur. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan mengakhiri ibadah dan liturgos akan memimpin kita dalam lagu sebelum nanti pada akhirnya doa berkat kembali oleh Bapak Pendeta Teddy Masinambo. Puji nama Tuhan, saya undang Bapak Ibu yang ada di tempat ini untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan menaikkan pujian, Ku hidup bagimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan.
Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan pertolongan Roh Kudus kiranya hadir, memberkati, menyertai, dan menghidupkan kita dalam kasih-Nya dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Puji akan nama Tuhan, kita telah sampai pada penghujung acara ibadah Paskah kita pada siang hari ini Bapak Ibu sekalian. Dan peristiwa Paskah merupakan langkah pertama untuk memulai kehidupan yang baru, kehidupan yang lebih bermakna dan lebih bermanfaat bagi Tuhan dan sesama. Terima kasih buat partisipasi Bapak Ibu sekalian, baik yang ada dalam gedung maupun yang ada di Zoom. Tuhan memberkati kita, sampai jumpa lagi di dalam ibadah-ibadah selanjutnya. Amin. Dan Bapak Ibu sekalian, saya tahu kita akan masuk dalam sesi selanjutnya. Mungkin kalau Bapak Ibu yang masih dalam Zoom bisa, apakah nanti ada foto bersama dengan Zoom dari host? Kalau ada foto bersama? Oke, sambil fotonya diambil, saya mengundang hamba Tuhan, baik Pak Pendeta maupun Romo bisa maju ke depan bersama pengurus. Kita akan foto bersama, ya, sambil nanti host mengambil foto dari teman-teman yang mengikuti atau Bapak Ibu yang mengikuti Zoom. Bapak Ibu yang udah mau kembali ke ruangan masing-masing, dipersilakan, ada konsumsi tapi tidak bisa makan di tempat. Ada buat dibawa ke tempat masing-masing. Silakan Bapak Ibu. Boleh. Mari. Untuk bersama. Baik, bisa lihat ke depan semuanya, Bapak Ibu. Dalam hitungan ketiga ya, saya pandu. 1, 2, 3. Waduh, oke, semuanya tegang. Boleh gaya bebas sedikit Bapak Ibu? Ya. Mari teman-teman yang bertugas, diminta Ibu Nova untuk maju ke depan, bisa foto bersama. Mari. Oke. Silakan Pak. Oke. Ini jadi terpisah laki-laki dan pria ya. Laki-laki dan wanita dipisah ya.